Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tursafaat dari PBI UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluation in ESP. Evaluation in ESP menurut Simpson and Weathers yang mengajukan dua tingkat yang sangat terlihat. Yang pertama itu tingkat penilaian belajar dan evaluasi pembelajaran atau kursus. Kedua tingkat tersebut tidak selalu berbeda dikarenakan dalam penilaian peserta didik dan pembelajaran dilihat dari keefektifan dalam proses tersebut. Dan ada 3 tes dasar menjadi tolak ukur pada evaluasi ESP. Yang pertama itu adalah tes penempatan, yang kedua itu tes prestasi, dan yang ketiga itu tes kecakapan. Menurut Alderson and Weathers yang dikutip dalam Simpson and Weathers, selain itu ada 4 aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam evaluasi. Yang pertama, apa yang harus dievaluasi. Yang kedua itu bagaimana proses evaluasi tersebut. Dan yang ketiga itu siapa saja yang harus dievaluasi. Dan yang terakhir itu kapan evaluasi dilakukan. Dan dalam mengevaluasi dan mengukur kemajuan siswa dan pembelajaran yang dalam pembelajaran yang mereka pelajari, tujuannya selalu menjadi ide-ide dalam semua pendidik, dikarenakan tujuan tersebut menjadi lebih menyeluruh dan jumlah siswa menjadi pesat yang menjadikannya jauh lebih sulit dalam mengevaluasi. Mengenai kursus ESP atau mengenai pembelajaran dalam ESP, persyaratan evaluasi semakin penting dengan fakta bahwa kursus ini biasanya memiliki tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, penilaian manfaat dalam pembelajaran, tes dapat memberikan peserta didik rasa prestasi dan perasaan bahwa evaluasi sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang telah dibahas atau yang telah dipelajari di dalam ESP. Sejalan dengan itu, Richard and Relandia tahun 2020 mengemukakan bahwa penilaian menghasilkan penilaian yang diamati keefektifan pengajaran. Dan Dedal Evans and Sejong 1998 menambahkan penilaian tersebut yang mencakup manfaat seperti penguatan, pembangunan kondensasi, keterlibatan, dan membangun kekuatan. Dedal Evans and Sejong menyatakan bahwa juga penilaian tidak berdiri sendiri, tetapi menempati tempat yang terlihat dalam proses pembelajaran ESP, atau tetapi menempati terlihat dalam menonjol dalam proses ESP. Memberi guru banyak informasi tentang efektivitas dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, seperti yang ditunjukkan pada gambar di dalam buku, yaitu penilaian berinteraksi dengan analisis kebutuhan dan tergantung pada desain silabus, yang dimana gambar tersebut menciptakan bentuk bintang yang saling bergantung pada analisis kebutuhan dan desain pada silabus. Ada 2 jenis materi pada evaluasi, yaitu yang pertama analisis subjektif dan analisis objektif. Berikut proses evaluation materi yang
ada di dalam buku. Proses evaluasi tersebut define kriteria ada dua, yaitu tadi kriteria objektif dan analisis subjek, yang dalam prosesnya disesuaikan dengan pencocokan kepada evaluasi tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang testing in ESP. Alain K. pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pengujian ESP dapat dilihat dalam 3 pandangan. Yang pertama itu, bidang pengujian ESP dapat dilihat sebagai bagian yang terpisah dan dari gerakan bahasa Inggris yang lebih umum, dengan fokus pada penggunaan spesifik bahasa Inggris, diantaranya itu sekumpulan orang yang telah teridentifikasi seperti dokter, perawat, pengacara, insinyur, tour guide, pengontrol lalu lintas udara, dan lainnya. Dan yang kedua itu, pengujian ESP telah dilihat dalam konteks yang lebih luas dengan proses pengajarannya dan pembelajarannya. Dan yang ketiga itu, tes meningkatkan proses pembelajaran dan bertindak sebagai perangkat pembelajaran. Jadi itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.